Halo guys, aku Kariba. Apa kabarnya kalian semua di minggu kali ini? Well, this is my channel, Miss Julian. Karena ini adalah bulan Agustus, tentunya kalian tahu di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan negara tercinta kita, Indonesia. So, hari ini aku akan membahas hal-hal unik tentang Indonesia, orang-orangnya. Apa aja? Tentu kalian tahu dong, film-film Hollywood, animasi Hollywood yang berhasil mendunia. Dan mungkin di antara kalian, aku yakin deh, di antara kalian ada beberapa film-film ini yang membuat kalian sangat-sangat suka nontonnya. Bahkan terutama aku nih, yang pas lihat, oh my god, ini beneran. Dan ya, I'm so proud because film-film ini tuh benar-benar sangat-sangat keren, dan mereka tuh berhasil menjadi salah satu kru yang ikut andil dalam sukses terbesarnya film Hollywood animasi ini. Well, siapa aja orang-orang Indonesia ini yang membanggakan hingga namanya mendunia? Sebelum aku mulai, aku ingatkan dulu, jangan lupa support aku please dengan cara subscribe channelku Miss Julian, dan juga jangan lupa like-nya guys, agar kita semua enjoy dan juga aku. Dan jangan lupa juga share agar seluruh Indonesia tahu gimana orang Indonesia hebat-hebat dan membuat kita bangga. Well, kita mulai aja videonya. Here I am, know it's been a while. I was thinking all about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Orang pertama yang aku bahas kali ini adalah Andre Surya. Kalian pernah nggak dengar nama ini? Well, Andre Surya ini adalah seorang animator visual effect artist, atau yang biasa mungkin kalian dengar istilahnya itu VFX artist. Dan dia lahirnya itu di Jakarta tanggal 1 Oktober 1984. Anda ini juga sempat menjadi pecandu games animasi dan bahkan tidak naik kelas saat semasa sekolahnya guys. So, Anda juga melanjutkan kuliahnya dan mengambil jurusan desain komunikasi visual. Tapi saat itu juga sempat memutuskan untuk berhenti kuliah, karena saat itu ia mendapat kesempatan bekerja di 3D Jakarta. So, karena kecintaannya Andre ini yang udah sangat-sangat di dunia digital art, akhirnya dia membuktikan dengan keberanian dan nekatnya. Ia pergi melanjutkan kuliahnya di Kanada saat itu selama 1 tahun guys. Finally, karena keberanian dan nekatnya ini, yang kerja kerasnya ini, akhirnya Andre berhasil bekerja di Lucasfilm. Dia diterima di Lucasfilm saat itu. Well, bagi kalian yang nggak tahu Lucasfilm itu apa, Lucasfilm adalah production company yang terkenal saat itu dan sangat-sangat tersukses di dunia. Dan saat itu Andre menjadi satu-satunya digital artist yang berasal dari Indonesia. Dia ditempatkan saat itu di bagian divisi Industrial Light and Magic yang biasa dikenal dengan singkatan ILM. Dan ILM ini merupakan anak perusahaan dari Lucasfilm di Singapura. Karena menyadari skillnya Andre ini, akhirnya dia tidak mau memendam knowledge-nya sendirian, wawasannya sendirian. Akhirnya dia berbagi ilmu, inisiatif untuk balik ke Indonesia guys, untuk share pengalaman-pengalaman dan juga ilmu-ilmunya yang ia miliki saat itu. Well, akhirnya dia membuka semacam sekolah, tempat semacam kayak kursus gitu, tapi emang ada sekolahnya juga sih. Dan dia juga sempat membuat studio animasi yang dikenal dengan nama Inspire Studio. Nah, tempatnya ini tuh memberikan les gambar 3D atau 3 dimensi dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan akan teknik digital art bagi anak-anak Indonesia tentunya. Karena Andre ini sangat
sangat mensupport kemampuan atau passion anak-anak Indonesia, apalagi di bidang digital art, orang-orang yang memiliki ketertarikan dan minatnya di dunia art. Kalian bisa banget join dengan nama sekolahnya itu ISDA atau Inspire School of Digital Art yang telah didirikan sejak tahun 2013 saat itu. Dan ini telah diklaim sebagai tempat kursus atau sekolah animasi pertama dan terbaik yang ada di Indonesia, dan telah memiliki beberapa cabang di beberapa wilayah dan juga provinsi saat ini. So, kalian mungkin penasaran dong, karya apa sih yang dibuat Andre Surya ini sampai membuat bangga Indonesia dan mendunia. Bahkan film-filmnya ini masih dikenal hingga saat ini di masyarakat tentunya, dan sangat-sangat diidolakan, termasuk aku. Well, karya-karyanya ini ada Iron Man 2, The Escape, Red Tails, ada juga Rengo, The Last Airbender in 3D, Transformer dalam seri Revenge of the Fallen, ada juga Terminator Salvation, dan Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, ada juga Surrogates, Star Trek, Iron Man, Star Wars Force Unleashed A3, Game Cinematic Trailer, Star Wars Force Unleashed In-Game Modeling. Itu dia guys, karya-karyanya. Kalian gak nyangka kan? Aku juga gitu. Next, siapa bilang cowok juga bisa guys menaklukkan dunia dalam perfilman animasi Hollywood? Cewek juga bisa dong, apalagi aku yang personality sangat-sangat bangga dengan wanita yang aku sebut Wonder Woman satu ini. Bahkan dia adalah satu-satunya animator yang diakui dan tercatat biografinya dalam Wikipedia skala nasional dan juga internasional. Dia adalah Rini Triani Sugianto. Well, Rini ini lahir di Bandar Lampung, tepatnya tanggal 3 Januari 1980. Wanita asal Indonesia ini sukses ikut andil dalam pembuatan film-film animasi Hollywood untuk genre animasi dan fiksi ilmiah. Saat itu Rini menjadi satu-satunya wanita asal Indonesia yang aktif terlibat dalam beberapa film berkelas dunia. Dan juga sejak kecil sebenarnya Rini ini juga memiliki sedikit pun ketertarikan guys dalam dunia animasi atau art digital seperti itu. Apalagi menggambar. Bahkan di sekolah dirinya ini sangat-sangat aktif dengan kegiatan olahraga. Wah, seharusnya dia jadi atlet dong ya. Tapi karena mungkin takdir kali ya. So, masuk di university, Rini lalu mengambil jurusan arsitektur saat itu. Dan uniknya yang membuat dia falling in love of the first di dunia seni dan animasi adalah saat itu dia mendapatkan tugas akhir kuliahnya harus menayangkan animasi 3D. Nah, sejak saat itu Rini mulai belajar dan menekuni animasi sampai mengambil S2-nya di Academy of Art University di San Francisco. Akhirnya setelah lulus, Rini ini mencoba magang di sebuah perusahaan game sebagai animator game sinematik. Dia juga sempat bekerja di Tippett Studio, Berkeley, California, dan menjadi tim animasi film Ted 2 saat itu, kemudian mengajukan lamaran di perusahaan besar Weta Studio, tepatnya di Selandia Baru guys. Dan dia juga sempat bergabung menjadi tim kreator untuk film animasi 3D dan akhirnya diterima. Tentunya dia tidak lupa dengan negara asalnya dong, Indonesia. Well, saat ke Indonesia, Rini juga sempat membuat workshop dengan tujuan untuk sharing knowledge-nya dan pengalamannya melalui workshop. Dan dia juga mengadakan flash frame workshop untuk mementoring dan mengajarkan bahkan sebagai konsultan mengenai pembuatan animasi. So, karya-karya Rini Sugianto ini apa aja guys? Di project pertamanya Rini ini dia sempat mengerjakan project The Adventure of Tintin atau Petualangan Tintin. Rini juga sempat mendapatkan tawaran saat itu menjadi animator utama untuk film The Rise of the Apes. Tapi ia lebih tertarik dan memilih mengerjakan The Adventure of Tintin dalam seri The Secret of Unicorn. Selain itu, Rini juga pernah menggarap
film Ted 2, Ready Player One. Dan di film Ready Player One ini tuh guys sempat masuk nominasi Piala Oscar 2019. Wow. Rini juga sempat mengerjakan proyek The Hobbit dalam seri The Resolution of Smoke. Ada juga Iron Man 3, Hunger Games dalam seri Catching Fire. Wah, kalau ini benar-benar favorit aku sih guys. Ada juga The Avengers dalam seri Age of Ultron juga pernah. Teenage Mutant Ninja Turtles di musim ke-1 dan musim kedua. Ada juga Missing Link, Blood the Thread, Hellboy, U-Boat Diary, dan juga Love, Death and Robot, dan The Hobbit dalam seri Unexpected Journey. Sorry. Itu dia guys, karya-karya Rini. Gimana? Kalian bangga nggak? Bangga dong. Well, next. Mungkin diantara kalian ada yang suka film-film Disney seperti Barbie atau Frozen. Wow, aku sangat-sangat suka film-film yang seperti itu. Dan juga selain action tentunya. Well, kali ini bukan hanya Rini aja yang sukses besar untuk ikut andil dalam pembuatan proyek film-film animasi Hollywood yang telah mendunia, tapi ada juga wanita cantik satu ini yang bernama Griselda Sastrawinata. So, Griselda ini adalah orang Indonesia juga yang sempat stay selama 15 tahun di Indonesia. Dia kelahiran 1982. Griselda merupakan lulusan Art Center College of Design di Amerika Serikat, dan dia juga sempat bergabung di studio film DreamWorks saat itu di California sebagai visual development artist. Dan dia tercatat menjadi satu dari 5 wanita yang bergabung sebagai animator saat itu di DreamWorks. Nah, sebenarnya saat kuliah ini Griselda bercita-cita pengen banget menjadi bagian dari Walt Disney guys. Dan karena Griselda ini baru lulus dari kampusnya, dia lalu akhirnya memberanikan diri untuk melamar pekerjaan di Walt Disney. Tapi sayangnya setelah 10 tahun penantiannya itu, dia masih belum bisa mewujudkan keinginannya yang telah didamba-dambakannya selama ini. Ya, dia belum bisa bergabung di Walt Disney karena setiap dia ingin melamar pekerjaan di sana, selalu saja dia mendapat tawaran proyek dari tempat dia bekerja saat itu, yaitu di DreamWorks. Dan saat dia free benar-benar nggak dapat tawaran sama sekali dari DreamWorks, dan dia mencoba untuk mengajukan lamaran lagi ke Walt Disney. Tetap saja Walt Disney masih belum bisa membuka lowongan pekerjaan saat itu. Finally, setelah penantiannya yang bertahun-tahun menunggu kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan timnya Walt Disney, akhirnya perusahaan besar Walt Disney ini menghubungi Griselda dan menawarkan sebuah proyek dalam filmnya Moana saat itu. Dengan memiliki tim besar yang berjumlah 800 orang dan 25 negara saat itu. Griselda juga sempat mengadakan workshop tentang animasi di Singapura bersamaan dengan launchingnya film Moana di Asia. Uniknya, setiap ilustrasi desain yang dia buat tuh, dia benar-benar terinspirasi visualnya untuk putri dari batik Indonesia. Bahkan di film Frozen 2 ini yang ia garap, dia memberikan desain untuk tokoh animasi Anna dan juga sejumlah tokoh lainnya dengan desain batik. Wow. Oke, karya-karya yang pernah Griselda ikut andil dalam proyek film-film mendunia adalah Shrek Forever After dalam seri The Final Capture in 3D. Ada juga How to Train Your Dragon 2. Ada juga The Croods. Ada juga The Rise of the Guardians, Puss in Boots dalam seri The Three Devils. Ada juga Puss in Boots yang original, dan juga Dan Kids Christmas Spectacular. Ada juga Neighbors from Hell, Ventana, Kung Fu Panda 2. Terus ada juga Kung Fu Panda yang serinya Secrets of the Masters. Dan terus ada juga film
Olaf's Frozen Adventures. Penguins of Madagascar juga ada, wow, dia juga mengerjakan proyek kartun guys. Terus ada juga film Moana dan Frozen 2. Aku sangat suka nih yang filmnya Frozen 2. Frozen semuanya aku suka. Oke, itu dia tadi karya-karya dan biografi tentang Griselda Cetronina. Oke, kita lanjut next. Nah, selanjutnya ada cowok guys. Dia ini juga berasal dari Indonesia. Namanya adalah Michael Reynold Tagore. Michael ini lahir di Surabaya tanggal 24 Mei 1979. Dan dia pria Indonesia yang sejak sekolah menengah pertama atau SMP sangat-sangat menyukai gambar. Oh, udah ada basic dari sejak dini guys ya. Dan dia juga bakatnya itu selalu diasah dengan memiliki khas tersendiri dan berkarakter keras dan seram. So, Reynold ini ketika masuk SMA, dia mulai berani membuat animasi untuk game. Reynold juga sempat kuliah di Indonesia dengan jurusan desain grafis, lalu melanjutkan S2-nya itu di University Technology of Sydney dengan jurusan desain. First love-nya pada dunia animasi bahkan 3 dimensi saat itu awalnya ketika dia menonton filmnya Lord of the Rings. Nah, karena ketertarikannya ini yang tiba-tiba itu dan minatnya yang udah, maksudnya dia udah dapat passionnya. Akhirnya Reynold ini mulai belajar secara otodidak dan dia sempat membuat ilustrasi 3D. Kemudian dia sempat bekerja di Warner Bros. Dan finally karena pantang menyerah dan kerja kerasnya, akhirnya Reynold ini dilirik oleh perusahaan film terbesar. Reynold lalu bekerja di Weta Digital Game yang berada di Selandia Baru bersama Rini Triyono Sugianto. Karya-karya yang pernah dihasilkan Reynold ini adalah serial TV Animalia Logic untuk 20 episode. Ada juga filmnya The Hobbit dalam seri An Unexpected Journey untuk karakter Monster Troll. Wow. Terus ada juga Happy Feet 2. Ada juga The Wolverine. Terus ada juga The Hobbit dalam seri The Desolation of Smaug. Iron Man 3 nggak ketinggalan. Dan juga film The Hobbit dalam seri The Battle of the Five Armies. Ada juga filmnya Dawn of the Planet of the Apes. Dan Maze Runner dalam seri The Scorched Trials. Ada juga filmnya, kartun guys, pasti kalian tahu ini. Dan ini juga salah satu favorit aku, Alvin the Chipmunks dalam seri Zero Chips. Ada juga Superman dalam seri Man of Steel, Batman v Superman dalam seri Dawn of Justice, dan Batman series Fast and Furious 7, Alita dalam seri Battle Angel, Mulan. Wow, ini sih film Indonesia keren. Mulan ini aku sangat-sangat suka guys. Coba yang nanya, kamu suka apa? Mulan. Ada juga Game of Thrones, Justice League, Valerian and the City of Thousand Planet, The BFG, The Jungle Book and Auschwitz, The Adventure of Buffa the Ghouls. Oke, itu dia guys, karya-karya dari Reynold ini. Oke, kita lanjut lagi. Next. Nah, kali ini ada Ronnie Ghani. Ronnie Ghani ini lahir di Jakarta tanggal 16 Maret 1983. So, dia adalah salah satu pria yang menjadi salah satu animator pembuatan film Hollywood di dunia. Ronnie juga merupakan salah satu animator yang bekerja di Industrial Light and Magic di Singapura atau biasa disingkat ILM, sama dengan ini ya tadi, Andreas Ria. Ronnie juga ditempatkan di bagian divisi yang menggerakkan karakter digital guys, yang sesuai dengan gambaran yang diinginkan sang sutradara. So, Ronnie sebenarnya lulusan dari arsitektur di University di Indonesia, dan uniknya dia baru menyadari passionnya ini pas semester akhir kuliahnya. So, dia lalu mencari media untuk menuangkan ide kreatif yang ada di dalam dunia seni atau animasi. Dan first love-nya ini ada di software 3D. Software 3 dimensi ini yang digunakan Ronnie untuk mengerjakan tugas kuliahnya guys. Dia juga belajar secara otodidak tentang 3D ini dan segala yang berhubungan dengan animasi.
dan 3D yang dia kumpulkan lalu kemudian dia pelajari. Wow, dia benar-benar sangat serius ya. Jadi kalau kalian punya passion, kalian korek-korek aja terus sampai tahu. Gak ada yang gak ada yang ajarin kalian, gak apa-apa. Ini media sosial juga banyak, kalian juga bisa cari dimanapun, di buku atau manapun. Dan bahkan Roni juga lakukan itu guys. Dia belajar dari video dan artikel yang ada di internet. Wow, aku kagum sih, salut sama kerja kerasnya dia yang giat banget, benar-benar pengen banget bisa tahu dunia art. So Roni lalu memberanikan diri untuk membuat portfolio atau demo reels untuk mencari kerja di bidang animasi. Lalu dengan percaya diri dan keberaniannya itu, dia tanpa berbekal pendidikan formal dan pengalaman, akhirnya dia lalu mencari pekerjaan dan melamar di sana-sini dengan passionnya itu. Dan kerja keras dan pantang menyerahnya akhirnya membuahkan hasil. Roni lalu diterima bekerja sebagai animator di Infinite Frameworks atau disingkat IFW yang lokasinya berada di Batam saat itu guys. Dan proyek pertamanya saat itu berjudul Sing to the Dawn dengan dipasarkan di Indonesia yang diberi judul Paraini. Sekarang pelan ya. Oke, so setelah setahun ia masih belum menyerah dan bahkan berani keluar dari zona nyamannya saat itu dengan mencari kerja di Singapura. Lalu dia diterima akhirnya di perusahaan lokal Singapura yang bernama Sparky Animation yang mengerjakan proyek-proyek skala kecil seperti serial TV atau DVD film. Dan Roni lalu dipindahkan ke Lucasfilm saat itu setelah 6 bulan. Dan di Lucasfilm Animation inilah Roni dipercaya untuk bisa ikut andil dalam pembuatan film animasi Hollywood yang mendunia seperti film Star Wars dari seri 3 sampai 4 musim, Pacific Rim juga ada, dan juga Avengers. So, karya-karya dari Roni ini adalah Sing to the Dream atau Red Dream, atau kalian bisa tahu di Indonesia itu namanya Meraih Mimpi. Ada juga film dari Star Wars dalam seri The Clone Wars di 2, 3, dan 4 musim. Ada juga The Avengers dalam seri Endgame dan Pacific Rim, Transformers. It's my favorite, Transformers. Roni juga salah satu ikut andil dalam mengerjakan Transformers ini dalam seri Age of Extinction dan filmnya Avengers dalam seri Age of Ultron. Ada juga filmnya Ant-Man, Warcraft, The Great Wall, Aquaman, Ready Player One, Avengers dalam seri Infinity War. Ada juga Monster Hunt 2, Strange Magic, filmnya Noah, dan juga The Avengers. Dan terakhir film dari VeggieTales dalam seri Booklands A Helping Hand dan seri Tomato Sawyer and Huckleberry Larry's Big River Rescue, dan film dari Space Jam dalam seri Animal-Ages. Nah, itu dia guys tadi film-film animasi Hollywood yang berhasil membuat teman-teman kita yang dari negara Indonesia, yang berasal dari Indonesia, menjadi salah satu tim besar menggarap film-film mendunia yang saat ini kalian masih tonton dan tentunya suka. So, sebelum aku pamit, aku ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe channelnya aku, like-nya juga tolong, biar aku juga semakin termotivasi, semakin semangat lagi untuk bisa ketemu kalian di hari-hari selanjutnya. Dan juga jangan lupa share juga ke semua sosmed kalian agar banyak yang tahu ternyata film-film yang mereka sangat-sangat suka, sangat-sangat idolakan itu ternyata ada yang ikut andil dari orang-orang negara kita. Oke, itu dia tadi. Saya pamit dulu. Semoga sehat-sehat selalu, stay healthy, oke? Oke, aku pamit dulu.